Terima kasih. Alhamdulillah, sekitar 3 jam kita sama-sama ngabuburit virtual dengan bincang santai tentang bangsa dan negara kita bersama para tokoh agama. Akan tetapi tidak semua harapan sesuai apa yang kita inginkan. Kami berharap sekali Pak Petrus Celestinus selaku atau di antara sahabat kami yang ahli ataupun pakar dalam bidang hukum, kemarin sudah kami rayu untuk siap berkenan hadir, akan tapi sampai 4:30 tidak dipanggil-panggil sama moderator, sehingga keluar nggak tahu ngambek, nggak tahu apa, kan begitu ya. Dan juga kita berharap kepada para pakar hukum muslim ya, kepada Ustadz Amsori, kita rayu, ternyata beliau juga nggak bisa kan gitu, karena hari Jumat beliau juga ada kegiatan. Masalah ini di samping ada pemikiran dari para tokoh agama, ada dari pandangan kaidah hukum kan. Tetapi narsum yang kita harapkan nggak dipanggil-panggil, sehingga kaidah hukum di sini tidak tersampaikan. Padahal intinya adalah seperti disampaikan oleh para pendeta dan juga Romo dan juga Ustadz kita tadi. Oke, mereka ini memang sampah. Oke, mereka ini memang istilahnya loncat pagar. Oke, mereka ini apa? Tidak usah ditanggapin. Lah, itu bagi orang-orang yang berakal waras kan gitu loh. Akan tetapi saat ini di konten YouTube karena dibayar ataupun dapat bayaran ya kan, kalau channel atau like-nya banyak. Nah, ini banyak sekali saat ini menjadi tren, yang mana kita kelompok atau bagian dari anak bangsa ini yang cinta akan NKRI dan Pancasila dengan kebinekaannya ini, saat ini sangat marak dan kurang adanya tindakan yang tegas. Contoh soal, yang ngaku katanya Muhammad kece, ngaku dirinya Islam, masuk ke agama Kristen. Ini jelek-jelekkan agama Islam, sangat laku sekali. Ada ibu haji ini kan gitu, ngakunya dari Islam, terus masuk ke agama Kristen. Ini ditanggap. Dan ini laku sekali, like-nya banyak ribuan. Oke lah, kita yang sadar, yang waras. Oke lah, seperti kata pendeta-pendeta kita tadi, bahwa mereka ini adalah apa? Konten sampah dan sebagainya. Tetapi perlu juga kita mewaspadai dan harus sama-sama mencarikan solusi. Yang nge-like, yang melihat itu ribuan. Apabila anak-anak bangsa kita, yang mana kita hidup di negeri Bhinneka Tunggal Ika, apabila tidak memahami Bhinneka Tunggal Ika dengan baik, maka ini akan menjadi bahaya laten. Coba bayangkan, ribuan orang yang senantiasa melihat nge-like daripada konten tersebut. Orang ngaku dirinya katanya dulu Kristen atau Katolik, Yahya Waloni, masuk ke Islam, jelek-jelekan agama sebelumnya, caci maki, yang lihat ribuan. Ini membahayakan. Dan juga sebaliknya, ditambah lagi semacam Joseph sampai ke luar negeri, sampai kelas dunia, Islam dicaci maki, bahkan pemerintah, siapapun ditantang. Ini kalau hukum tidak berbicara, hukum tidak bertindak, sementara konten ini tanpa ada kekuatan penguasa dalam artian hukum untuk menghapus dan mencabutnya, maka senantiasa akan terus dibaca, dilihat, didengar oleh regenerasi atau anak-anak kita, yang mana melihat isi daripada konten-konten anak bangsa ini, yang satu caci, yang satu maki, yang satu hasut, yang satu menghasut, yang satu menista, yang satu lebih menistakan lagi. Maka kita akan mewariskan
apabila hukum tidak bertindak dengan tegas, yang mana aparat yang membersihkan daripada konten-konten semacam ini, kita akan mewariskan kepada anak-anak kita, yaitu generasi-generasi yang saling membenci, generasi-generasi yang saling mencurigai, generasi-generasi yang saling menista. Padayanya kita, para tokoh agama, tidak punya kekuasaan, hanya punya nasihat, hanya punya moral force. Yang punya power force ini adalah aparat penegak hukum. Seperti Gus katakan tadi, betapa kata orang hebatnya Abu Bakar Basir, apabila hukum berbicara sudah tidak ada yang berani. Katanya imam besar, begitu hebatnya Habib Rizik, begitu hukum yang bicara tidak ada yang berani. Harapan Gus, dengan webinar ini kita berharap polis virtual sekali lagi, apa yang telah dicanangkan dengan api oleh Kapolri yang ada ini, bagaimana benar-benar digencarkan. Jangan hanya polis virtual ini diwacanakan, tidak ada tindak lanjut selanjutnya. Polis virtual, gencarkan. Kalau memang ini ada penistaan, ini ada penghinaan, ini ada loncat pagar, bukan Islam bicara Islam, bukan Kristen bicara Kristen, bukan Hindu bicara Hindu, apalagi mencaci makinya. Lah, tugas daripada polis virtual inilah sangat berperan agar supaya ini tidak menjadi gunung es dari kecil dibiarkan. Akhirnya dibalaslah oleh orang Kristen menjadi besar. Orang Kristen lebih hebat di dalam Di dalam IT. Sehingga jauh lebih banyak penghinaan, caci maki daripada orang-orang Kristen ini kepada umat Islam, khususnya mereka menanggap para mu'alaf-mu'alaf yang ada. Ini bom waktu. Sekali lagi ini bom waktu. Makanya melalui webinar ini kami minta negara hadir. Negara hadir untuk menertibkan konten-konten yang menistakan agama, konten-konten yang saling caci maki, konten-konten yang bicara tentang loncat pagar. Kalau sudah bukan agamanya, sudah. Biarkan Kristen kayak apa, Hindu kayak apa, Konghucu kayak apa cara ibadahnya. Yang jelas lakum dinukum waliyadi. Bagimu adalah agamamu, bagiku kamu adalah sahabatku. Itu yang penting. Jangan dipaksakan, apalagi perkara teologi. Sehingga kita bisa berdamai dengan agama kita sendiri dan juga bisa berdamai dengan agama yang lainnya. Apabila kalau sesama anak bangsa sudah tidak memiliki kedamaian, saling serang dan caci maki semacam ini, maka ini bom waktu buat bangsa dan negara kita. Demikian, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tidak punya salah dan hilaf. Terus terang hari ini karena tidak ada pembicara yang berbicara tentang kaidah hukum, sebenarnya kami tidak puas, tetapi inilah yang terjadi, kepuasan dan kemutrakan serta kesempurnaan hanya milik Tuhan, kekurangannya dari kami sendiri sebagai hamba Tuhan yang lemah. Demikian dari kami. Salam Pancasila, salam agama cinta, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.